warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Siti Rahmatul Aini bersama Info Lombok berkesempatan untuk mewawancarai salah satu dokter spesialis kulit yang ternama di Nusa Tenggara Barat. Selamat pagi, Dr. Dedi. Selamat pagi, Bu Aini. Apa kabar? Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya, Dr. Dedi. Sama-sama, makasih juga. Saya sudah diberikan kesempatan untuk sharing bareng. Sip. Baik, Dr. Dedi. Ini sebenarnya menjawab banyak sekali pertanyaan orang-orang di luar sana nih, Dr. Dedi. Jadi kan kita sudah tahu nih sekarang era new normal, Iya. ya. Dan karena new normal, kita harus kembali lagi beraktivitas seperti biasa. Betul. Tapi tentu saja dengan tidak melupakan protokol kesehatan, dokter. Iya, benar sekali. Salah satunya itu adalah dengan menggunakan masker. Betul. Sebagaimana kita tahu kalau namanya pakai masker itu kan harus terus kalau kita udah di luar nih. Iya. Nah, jadi banyak sekali pertanyaan mengenai dampak dari penggunaan masker ini, Dokter Dedi. Namun sebelum ke sana mungkin yang pertama yang ingin ditanyakan ya oleh banyak orang itu yang pertama, jenis-jenis dari masker itu sendiri apa aja sih, Dokter Dedi? Boleh nggak mereka pakai masker yang begini, pakai masker yang merek ini? Itu jenisnya apa saja? Oke. Jadi untuk masker jenisnya itu secara mudahnya ya yang banyak beredar di masyarakat atau yang ada di kita kenal ya. Yang pertama itu sebenarnya adalah masker kain. Ya, jadi masker kain seperti ini ya. Ya. Jadi bahannya memang kain ya. Paling bagus bahannya adalah sebenarnya katun karena dia akan menyerap keringat dengan lebih baik ya. Terus yang kedua ini adalah masker medis atau masker bedah ya, warnanya hijau, ada yang warnanya putih, ada yang warnanya abu-abu ya, ada yang warnanya biru juga ya, tapi bentuknya seperti ini dan dia 3 apply atau 3 lapis ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah masker N95 atau KN95 ya. Nah, yang perlu ditekankan bahwa ketiganya ini berfungsi untuk melindungi ya, melindungi baik penggunanya maupun orang yang ada di sekitarnya. Memang tingkat perlindungannya akan berbeda-beda. Namun untuk misalnya masker N95 atau KN95 ini memang memiliki tingkat proteksi yang paling tinggi saat ini. Namun dia sebaiknya digunakan di rumah sakit ya, atau bila pada petugas medis ya yang bekerja atau berkontak dengan pasien-pasien COVID-19 ya. Nah, kalau masker medis atau masker bedah yang 3 apply ini sebaiknya juga digunakan untuk tenaga medis atau bisa juga digunakan untuk ketika kita pergi ke rumah sakit atau ke tempat yang berpotensi tinggi penularannya, karena ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan. Nah, kemudian yang terakhir kalau misalnya kita keluar ke mall atau ke pasar atau sehari-hari ya, atau hanya sekedar keluar untuk beraktivitas olahraga gitu ya, kita sebaiknya menggunakan masker kain saja. Ini sebenarnya cukup begitu. Cuman memang kalau masker kain harus dicuci ya, bisa didaur ulang ya, bisa dicuci. Jadi dan penggunaannya maksimal adalah 4 jam ya. Terus kemudian kalau masker kain, masker bedah atau masker medis dan masker N95 ini sebaiknya sekali pakai gitu. Oke, terima kasih. Ini sebelumnya untuk teman-teman di luar sana, kenapa kami berdua nggak pakai masker ya? Karena yang pertama kita ada di tempatnya prakteknya beliau yaitu klinik Vivaldi, teman-teman. Kemudian di sini juga sudah ada pembatasnya. Jadi antara satu sama lain ini sudah cukup aman dan ruangannya sudah disterilisasi. Jadi ruangannya ya, Dokter Dedi ya, selalu betul. Disterilisasi. Dan kok nggak pakai masker gitu, mungkin teman-teman di sana bertanya. Sudah proteksinya sudah dijagain di sini. Jadi insya Allah aman, gitu ya teman-teman semua. Nah, kemudian Dokter Dedi,
kan selain masker ada juga nih face shield ya. Oh iya. Ya seperti Mm-mm. itu. Fungsinya sejauh mana sih face shield itu, Dokter Dedi? Karena sekarang kadang-kala kita sering lihat di TV-TV terutama mereka udah nggak pakai masker lagi ya. Jadi cenderung lebih karena supaya kelihatan wajahnya gitu. Ya, Mereka betul. ini lebih memilih menggunakan face shield. Ya. Jadi kalau untuk penggunaan face shield sebenarnya ini contoh face shield ya, atau pelindung wajah. Jadi memang kalau kita perhatikan face shield ini kan kita pakai nih seperti ini, ya. Nah, memang wajah kita seluruhnya kelihatan, tapi bagian hidung dan mulut ketika kita berbicara itu ada juga animasinya ya, yang ditunjukkan bahwa kita tetap kalaupun kita misalnya batuk atau bersin, itu droplet tetap akan keluar. Nah, jadi walaupun kita menggunakan face shield, sebaiknya kita tetap menggunakan masker. Ya, itu kenapa? Karena masker itu akan memberikan perlindungan lebih efektif untuk supaya droplet atau hembusan nafas ya itu bisa tidak keluar kemana-mana gitu, tidak menyebar kemana-mana, jadi tertahan hanya di maskernya saja, jadi memberikan perlindungan yang lebih optimal. Kalau face shield bisa tetap digunakan ketika memang kita bekerja atau pada situasi yang kita close contact atau kontak yang cukup erat, atau tidak, misalnya tidak bisa berjarak 1-2 meter, karena tetap anjuran kita mengikuti anjuran pemerintah ya, bahwa posisi kita harus minimal 1 meter. Jadi harus tetap yang pertama jaga jarak, yang kedua menggunakan masker ya. Jadi memang anjuran pemerintah untuk penggunaan face shield memang belum ada ya. Jadi face shield hanya digunakan mungkin di fasilitas-fasilitas kesehatan. Gitu. Baik. Terima kasih Dokter Dedi. Kemudian Dokter Dedi, kita kan tahu nih sekarang kalau yang namanya masker kain ya, udah banyak banget jenisnya. Ada yang model batik, ada yang pakai renda-renda gitu ya, ada yang brokat-brokat seperti itu. Nah sebenarnya yang paling bagus itu sendiri yang seperti apa, dan mengapa dia bisa jadi yang terbaik kalau untuk pilihan masker kain? Jadi masker kain sih sebenarnya kalau berdasarkan WHO yang terakhir ya, anjuran WHO yang terakhir memang harusnya 3 lapis, tetap 3 lapis ya. Namun bahan yang sebaiknya adalah bahan katun ya. Bahan katun walaupun 3 lapis nanti memang ada susunannya begitu ya. Nah, kemudian nanti biasanya nanti dilapis. Yang penting mungkin kalau bahan atau motifnya mungkin yang paling dalam lebih baik katun ya, karena dia kan akan menempel pada kulit ya, otomatis dia akan lebih menyerap keringat ya, dan tidak menimbulkan kelembaban yang terlalu tinggi begitu. Nah mungkin kalau di luarnya bolehlah misalnya dimodifikasi ya, ada batiknya, terus ada rendanya, ada motifnya, itu silahkan ya. Untuk kreasi seperti itu, tapi sebaiknya mungkin bagian dalamnya berbahan yang mudah menyerap keringat. Tapi tetap harus dilapis ya, beberapa Iya, lapis gitu tetap ya. sebaiknya ada yang misalnya menaruh tisu di antaranya masih boleh. Masih boleh. Jadi ya, cuman tisunya harus sering diganti, jangan kelamaan juga. Iya betul. Nah, ini yang sering ditanyakan terutama remaja-remaja putri nih dokter. Kan kalau kita pakai masker itu bisa timbul banyak gangguan kulit ya. Mungkin bisa jerawat, mungkin bisa iritasi gitu. Nah sebenarnya dampaknya penggunaan masker ini sendiri untuk kulit, apalagi kita makainya cukup lama ya, betul. Apa saja sih dokter? Ya, jadi begini, berdasarkan penelitian, ya walaupun penelitian ini sebenarnya bukan yang saat ini ya, tapi pada epidemi yang sebelumnya, di epidemi SARS. Kan SARS kita kenal ada 2 ya. SARS yang ini yang kedua ya, COVID-19, sama ada yang pertama yang sebelumnya. Jadi yang sebelumnya itu sudah diteliti pada penggunaan N95 sama yang masker medis ya. Ada 3 hal yang sering terjadi atau dampak penggunaan masker, yaitu yang pertama jerawat, yang kedua itu alergi terhadap bahan maskernya, dan yang ketiga itu iritasi ya. Nah, untuk jerawat
pada penggunaan masker itu biasanya disebabkan karena ini kan ketutup terus di daerah wajah ini, tertutup dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi aliran udaranya atau aliran nafasnya ada di seputaran situ saja, akan meningkatkan kelembaban di kulit. Otomatis bagi orang-orang yang mempunyai bakat jerawat atau mempunyai riwayat berjerawat atau mukanya sangat berminyak, tentu akan memudahkan terjadinya jerawat, memicu salah satunya. Begitu. Baik yang masker medis maupun N95. Untuk masker kain kemungkinan juga sama, ya. Oleh karena itu pemilihan bahannya sebaiknya kalau yang masker kain adalah katun, ya, bagian dalamnya. Kemudian penggunaannya kalau bisa jangan lebih dari 4 jam. Ya, jadi sebaiknya kurang dari 4 jam. Ya kalau misalnya kita bepergian lebih dari 4 jam mungkin ya bawa cadangan. Maskernya jangan cuma 1, jadi mungkin 2 atau 3 gitu. Iya, ya sepertinya itu karena selama ini kita kalau udah pakai masker 1 ya udah dari pergi sampai pulang lagi maskernya itu doang. Iya, nah di situ kan jadi kotoran ya, terus karena kan kita tahu bahwa di kulit kita ini sebenarnya ada flora normal. Flora normal itu seperti bakteri baik ya, sama seperti kayak di usus kan ada bakteri baiknya. Sama di kulit juga ada. Ya, di kulit itu secara normal itu ada bakteri baiknya. Cuman dalam kondisi tertentu ya, misalnya kelembaban yang tinggi, cuaca terlalu panas, ya, itu bakteri baiknya akan bertambah banyak, malahan menjadi tidak baik. Menjadi tidak baik ya. Berarti rata-rata pemakaian untuk masker tadi kain ya, yang 4 jam. Kalau yang medis sendiri? Kalau medis kurang lebih sama sih. Kurang lebih sama ya. Jadi cuman memang harus diganti sekali pakai. Kalau medis jangan jangan dicuci, nggak bisa karena dia ketahanannya dia akan rusak karena dia memang didesain untuk 1 kali pakai. Begitu juga N95. Kalau masker iritasi dan alergi biasanya karena penekanan. Jadi kan kalau seperti masker medis, ini kan di bagian sini kita harus tekan, ya, di bagian sininya, di pinggir-pinggirnya. Begitu juga masker N95 ya, masker N95 juga kan harus dipakai rapat, tekan dan cukup kencang, begitu. Nah itu biasanya di daerah penekanannya itu bisa menimbulkan iritasi, lecet, dan memang bahan dari pembuat masker N95 maupun masker medis ini memang bisa mencetuskan alergi. Nah, Dokter Dedi, nah ini nih untuk yang remaja ya. Iya. Ya, mak-mak juga nih. Yang mak-mak juga nih. Kan namanya kita pakai masker tuh Dokter Dedi. Jadi kadangkala kalau kita pakai masker itu ya udah keluar tuh nggak pakai pelembab, nggak pakai apa-apa, ya biasa aja gitu. Jadi karena kalau kan nggak kelihatan tuh. Iya. Boleh nggak sih seperti itu, Dokter Dedi, kita keluar rumah tidak menggunakan peralatan yang mungkin sebelumnya biasa kita pakai itu, karena akan tertutup oleh masker kita. Sebaiknya gimana sih, Dokter Dedi? Oh iya. Nah, jadi kalau untuk penggunaan pelembab ya, penggunaan pelembab, kalau kita kan biasa keluar rumah pasti dari pagi ya, pagi sampai sore. Nah, jadi kalau kita saya bicarakan untuk kita penggunaan sehari-hari ya. Jadi kalau masker medis sama masker N95 kan memang biasanya digunakan untuk tenaga kesehatan atau tenaga medis. Jadi kalau kita sehari-hari menggunakan masker kain, itu memang pertama sebaiknya bagi kaum perempuan itu tidak menggunakan make up yang tebal. Begitu yang pertama. Jadi tidak menggunakan foundation ya, yang atau bedak padat ya. Terus yang kedua tetap menggunakan sunscreen ya, atau tabir surya ya. Contohnya yang ini. Tapi yang ringan aja. Jadi jangan yang terlalu berat gitu. Jangan yang ada alas bedak atau foundationnya. Jadi cukup yang ringan saja. Itu boleh di seluruh wajah. Nah, kemudian bisa juga menggunakan pelembab ya, terutama di area yang tertekan oleh maskernya, ya, tertekan oleh maskernya itu bisa kita gunakan pelembab di daerah situ, ya. Tujuannya adalah untuk melumasi, jadi supaya tidak terlalu
tertekan atau tidak terlalu ketat atau tidak menimbulkan iritasi maupun lecet tadi begitu. Nah, kalau yang wajahnya cenderung berjerawat memang mesti diperhatikan, eh, mungkin di daerah yang tertutup oleh maskernya ya jangan dipakein pelembab ya, jangan digunakan pelembab yang justru cenderung menutup pori-pori begitu ya. Nah, nanti sesudahnya memang harus dibersihkan. Ya, membersihkannya itu harus tepat ya. Jadi memang jadi otomatis ada yang dibawa kemana-mana nih. Misalnya biasanya dibersihkan dengan micellar water ya, atau bisa di toner ya dengan menggunakan kapas, atau ya kalau sudah selesai pakai masker ya cuci muka pakai sabun. Gitu. Jadi sebenarnya tidak menghalangi kita kalau untuk menggunakan yang memang sehari-hari kita pakai. Betul, ya. Iya. Tapi kayak tadi Dokter Dedi menekankan kepada jangan terlalu tebal make up-nya. Iya, jadi tidak perlu misalnya kan kalau udah pakai masker kan sebenarnya nggak terlalu kelihatan Nggak juga kelihatan ya. juga sih, iya benar. Jadi palingan kita lebih kepada untuk basic atau perawatan basicnya aja. Misalnya memang harus menggunakan sunscreen untuk karena kan kita keluar ya, tetap kena cahaya matahari. Nah, cuman mungkin jangan sunscreen yang tebel apa namanya yang ada alas bedaknya, mungkin yang soft aja atau yang ringan saja gitu. Oke. Kemudian kesalahan apa aja sih yang sering dilakukan oleh masyarakat kita atau yang sering kita lakukan tanpa kita sadari itu yang saat memakai masker yang mungkin bisa membahayakan untuk kulit kita gitu dokter? Oh ya, jadi yang pertama menggunakan masker terlalu lama. Oke. Ya, jadi lebih dari 4 jam. Ngirit jadi, dokter. Sebenarnya jadi alasannya ngirit gitu. Irit ya. Sebenarnya, tapi kan masker kayak masker kain kan sebenarnya banyak ya. Dan lucu-lucu motifnya ya, kreasinya gitu ya. Jadi kita sebenarnya memang kalau kayak masker kain harus dibawa yang mungkin ada cadangan ya di tas kita 2 atau 3 ya. Nah itu sebaiknya memang kalau itu yang pertama waktunya ya 4 jam itu harus diganti. Terus kemudian kita harus bersihkan. Jadi wajah kita begitu selesai kita menggunakan masker itu dibersihkan dulu, misalnya dengan kapas ya, terus dengan micellar water ya. Nah terus jangan lupa ini misalnya step-stepnya ya. Yang pertama itu kalau kita mau pakai masker cuci tangan dulu atau pakai hand sanitizer ya, salah satunya. Nah terus kemudian pastikan wajah kita juga dalam kondisi bersih ya. Bisa kita cuci muka dulu terus pakai atau menggunakan micellar water, toner, atau misalnya habis sholat, habis wudhu ya itu juga boleh ya. Jadi baru kita pakai menggunakan masker kita. Nah kalau menggunakan masker, misalnya saya contohkan masker kain ya, nih pakai masker. Nah, jadi pakai masker kan jangan pegang yang di bagian tengahnya. Nah, ya. Jadi cukup seperti ini ya. Kebiasaan nggak pakai masker kain nih. Biasanya pakai masker medis. Nah, bagian tengah nggak boleh dipegang ya? Iya, sebaiknya bagian tengahnya jangan dipegang-pegang ya, karena bagian tengah itu kan yang akan langsung kena ke terus wajah, terus udah gitu kan kalau ada debu atau kotoran atau apa itu kan kenanya pasti ke arah depan ya. Jadi kalau kita mau merapikan ya dari pinggir-pinggirnya aja gitu, pinggir-pinggirnya aja. Terus kalau pakai masker misalnya lagi istirahat nih, jangan suka begini nih. Itu dia. Nggak boleh, ini salah. Saya banget itu dokter. Jangan ya, ini tidak akan melindungi, ini cuma melindungi dagu lah, dagu ngapain dilindungin gitu ya. Nah, terus juga jangan begini. Ya, sering banget jadi, itu seperti ya ini banyak ini salah ya, jadi begini salah begini. Jadi kalau memang mau istirahat ya dilepaskan saja maskernya gitu ya, atau diganti. Intinya jangan memegang bagian tengahnya ya. Baru nanti biasanya kalau sudah selesai kita gunakan, kalau saya biasanya suka menyediakan di tas itu kantong plastik kecil, jadi kita masukkan kantong plastik itu gitu, jadi supaya tidak tercampur dengan yang lainnya.
betul juga itu. Saya biasanya kalau pakai sebelum membuang masker medis, biasanya saya suka agak sedikit merobek bagian pinggirnya atau memutuskan talinya Ya, benar. untuk mencegah Penyalahgunaan. penyalahgunaan berikutnya Penyalahgunaan berikutnya, karena banyak juga yang jual masker yang didaur sudah dipakai, ulang, daur ya, ulang. Iya, betul masker juga, medis dokter. yang didaur ulang itu sebaiknya memang tidak digunakan ya, karena masker medis itu sekali pakai. Nah, ini pasti banyak yang bertanya nih Dokter Dedi. Boleh nggak sih mereka kalau pengen konsul ke Dokter Dedi gitu? Oh, bisa. Nah, itu kemana nih kalau mereka pengen konsul ke Dokter Dedi, pengen tanya-tanya atau pengen meriksa sebenarnya mereka ini kondisinya baik-baik saja atau ada yang perlu diterapi atau seperti apa? Kemana sih Dokter Dedi? Jadi kalau saya berpraktek pertama di rumah sakit, kalau di rumah sakit saya praktek di Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dan di Rumah Sakit Harapan Keluarga. Lalu untuk praktek pribadi saya di Vivaldi Skin Clinic. Gitu. Vivaldi Skin Clinic. Ya, Okay. untuk konsultasi bisa ada dua cara, mau datang langsung atau menggunakan teledermatologi. Jadi apa itu? konsultasi online. Oke, ya. mantap. Jadi mendukung kebijakan pemerintah juga untuk physical distancing. Jadi kami menyediakan yang namanya fasilitas teledermatologi. Oke, nanti di akhir tayangan ini nanti akan diberitahukan kemana itu kalau kita mau teledermatologi tadi dokter, betul. Ya. Iya. Oke deh, alhamdulillah. Wah, hari ini luar biasa sekali Dokter Dedi. Terima kasih banyak. Sama-sama. Atas semua informasi yang diberikan kepada kita, kepada saya terutama ya, pada masyarakat juga, karena ternyata tanpa kita sadari banyak hal yang kita lakukan dan itu tuh sebenarnya bisa berbahaya juga buat kulit gitu. Iya, betul. Tadi sudah disampaikan luar biasa. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas waktunya. Sama-sama Bu Aini, saya juga terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk ngobrol-ngobrol santai begini. Iya. Sambil sharing-sharing. Teman-teman boleh nanti di komentar ya kalau pengen topik apa lagi yang bakal kita tanyakan kepada Dr. Dedianto Hidayat, spesialis kulit dan kelamin ini. Boleh tulis di kolom komentar nanti. Boleh. Nanti kita akan coba minta waktunya lagi sesuai dengan tema yang ingin kalian ingin kalian ketahui lebih banyak. Gitu. Baik. Terima kasih sekali lagi Dr. Dedi. Oke. Saya Siti Rahmatul Aini bersama dengan Dr. Dedianto Hidayat dan Info Lombok melaporkan dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.